kita sempat bertemu muka di tempat yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan rapat kerja Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Surabaya. Hadirin yang kami hormati, Ibu Wali Kota yang mewakili beliau, yang kami hormati, saya banggakan, dan yang kami hormati juga tamu undangan dari OKP dan di wilayah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan kasih sayang dan pertolongannya kita semua masih diberikan kesempatan untuk menunaikan tugas dan amanah melahirkan program yang strategis demi terwujudnya cita-cita organisasi dalam kerangka garis besar pokok perjuangan. Organisasi yang berbentuk organisasi kemasyarakatan yang tentunya memiliki tugas. Sudut pandang yang berbeda, kibarkan bendera sembah sujud pemerintah Pancasila. Syarat mutlak jadi Indonesia bila kau coba bergila, maka nyawa taruhannya amini. Sila yang pertama harus kau imani, negeri ini punya kuasa dari ilah. Kita bisa memilih, lupakanlah suara hati. Bila berani kau memilih, maka siap dikafiri. Yang kedua, adil ditentukan penguasa. Adab manusia dibentuk oleh negara, maka bapakmu berdosa bila adabnya berbeda. Karena adil dan beradab pikirannya harus sama. Yang ketiga, bersatu seperti kawanan domba, kenakan seragam sejak kau masih sekolah. Dari Sabang ke Papua, satu ide di kepala, maka janganlah kau coba punya ide yang berbeda. Keputusan ditentukan oleh perwakilan, hima kebijaksanaan hanya milik para dewan. Karena rakyat seperti hewan, kita butuh peternakan, sebab kebebasan awal dari setiap kejahatan. Yang kelima, ini sila bukan retorika, semua rakyat Indonesia telah adil dan sejahtera. Lihat fakta, rakyat telah merdeka dan setara, kemiskinan telah musnah, semua rakyat bahagia. Gusti Haji yang masih ada di luar untuk terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada Mas Heri selaku pertama kader Pemuda Pancasila. Ya, ini semuanya harus sudah bekerja. Tidak boleh lagi ada warga Surabaya yang tidak bekerja. Ada pertanyaan, bagaimana caranya ini? Saya selalu sampaikan sebelum saya keluar dari pegawai negeri, saya sudah tanda tangan dan membuat perjanjian
dengan pemilik hotel, mall, apartemen, dan semua investasi yang ada di kota Surabaya. Perjanjian saya di sana berbunyi, karyawan yang bekerja minimal 40% itu harus KTP-nya Surabaya. Saya ingin terutama dari saudara-saudara saya di Pemuda Pancasila yang saya sudah sampaikan Mas Haris, nanti saya ingin mendapatkan nama-namanya. Surabaya akan dibentuk namanya Akademi Surabaya. Yang saya inginkan pertama kali yang masuk di sana, yang mendaftarkan di sana untuk mendapatkan sertifikasi agar bisa saya salurkan untuk semua bidang pekerjaan yang ada di kota Surabaya maupun di negeri Surabaya Indonesia ini maupun di luar negeri. Yang saya tunggu pertama kali adalah keluarga besar dari Pemuda Pancasila. Saya kemarin mohon maaf, waktu saya sebelum keluar saya pernah ke Korea. Di sana disampaikan terakhir sebelum pulang penutupan, mereka mengatakan saya paling bangga dengan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Tapi dari tenaga kerja di Indonesia yang dikirimkan ke Korea, saya paling bangga dengan tenaga kerja yang ada dan berasal dari kota Surabaya. Di sana bukan pekerja biasa, pekerja yang nanti itu bagaimana dia mengendalikan sebuah kapal besar sampai ngelas, sampai masuk ke dalam lautan. Itulah nanti akan katakan ada Akademi Surabaya. Dengan saya latih, dengan saya berikan sertifikat, maka Surabaya ini tenaga kerjanya adalah benar-benar tenaga kerja yang profesional, yang punya keahlian. Duduk kalau dikirim ke luar negeri nyambut sopo bukan. Saya tidak ingin seperti itu. Baik, insya Allah juga di kota Surabaya untuk meringankan bebannya teman-teman semuanya. Pengeluaran dari setiap keluarga kita minimal seminimal mungkin. Insya Allah untuk sekolah gratis SD SMP-nya. Insya Allah di tahun depan seluruh SMA di kota Surabaya negeri swasta maupun nanti sampai dengan kuliah akan diberikan beasiswa oleh pemerintah kota Surabaya. Kita kembalikan lagi seperti yang dulu. Yang kedua, insya Allah untuk seluruh warga Surabaya ketika sakit tidak perlu masuk MPR, tidak perlu masuk masyarakat berpenghasilan rendah, tidak perlu pakai surat keterangan miskin. Pokoknya KTP Surabaya masuk rumah sakit secara otomatis akan ditanggung pemerintah kota Surabaya. Ini duit rakyat Surabaya yang sepenuhnya saya gunakan untuk kepentingan jenengan. Baik, insya Allah di seluruh balai RW di kota Surabaya juga di balai RT akan kita berikan tambah internet gratis, wifi gratis. Tapi yang paling penting di seluruh balai RW di kota Surabaya itu akan kita berikan guru-guru tambahan mata pelajaran baik agama maupun seluruh mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA yang semua biaya gurunya akan ditanggung oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi bukannya dengan seharusnya dokter yang ingin ngomong les, ingin ngaji cukup di kampungnya masing-masing. Itu yang sedang nanti kita lakukan. Baik, insya Allah tanah-tanah BPKB-nya kota Surabaya jika itu di tepi jalan raya dan tanah BPKB yang ada di dalam dekat perumahan semaksimal mungkin akan kita gunakan untuk kepentingan rakyat Surabaya. Akan kita buka servis, akan kita buka cuci mobil. Siapa yang bekerja di sana? Yang bekerja adalah kader arek-arek Surabaya yang belum mendapat pekerjaan. Nanti kita latih kerjanya di sana juga diberikan teman-teman untuk memasarkan UMKM ke kota Surabaya. Karena itu ayo bersama-sama kita jalankan tujuan kita. Semua tidak akan bisa terwujud kalau tanggal 9 Desember duduk coblosin nomor 1. Karena itu saya nyetir sama jenengan. Saya juga percaya dengan Pemuda Pancasila. Terima kasih Mas Haris.
saya sangat-sangat terkesan dan terharu dan sangat mendalam di hati saya. Saya baru saja menjadi keluarga besar pemuda Pancasila waktu di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Tapi ketika saya turun ke lapangan, yang menjaga saya, yang paling militan adalah pemuda Pancasila. Terima kasih. Saya tidak pernah lupa karena saya juga sudah menjadi keluarga besar dari pemuda Pancasila. Ayo kita bangun Surabaya bersama. Insya Allah ketika 9 Desember untuk pencoblosan di TPS pun saya bilang sama Mas Haris, untuk pengamanan suara pun saya titipkan kepada jenengan. Karena yang saya percaya dan saya merasa yakin dan saya merasa nyaman ketika yang menjaga adalah pemuda Pancasila. Karena itu saya titipkan kota Surabaya kepada jenengan semua. Semoga di tahun depan saya dan keluarga besar pemuda Pancasila bisa memberikan yang terbaik buat kota Surabaya. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pancasila! 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 Sambil lalu menandakan Pak Eri, Ketua Institusi dan Sekretaris RPJ kepada seluruh peserta untuk kembali ke tempat untuk melanjutkan pengarahan dari Dewi dan Bapak tersebut. Kebetulan saya setiap pagi melihat perkembangan penambahan Baik. Terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada Mas Dewi. Buat konco-konco Promek Surabaya, khususnya tim aksi 98, kita sepakat untuk memenangkan calon nomor 1, Erik dan Armuji. Pecah itu bagian dari demokrasi, tapi yang jelas kita tetap bersatu dalam perbedaan. Surabaya adalah kotanya Banteng.
Banteng otomatis milik nomor 1 Erik Armuji. RJ!